pagi. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya. Kita dari kelas 11 MIPA 2 akan memaparkan materi tentang latar belakang dari Sumpah Pemuda. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delisha Aligra Julian. Nama saya Kevin Lee. Nama saya Yosifa. Nama saya Jessica Chelsea. Nama saya Jennifer Florenia Susilo. Judul dan penjelasan umum materi. Latar belakang Sumpah Pemuda dan Organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, serta Indis Partai akan dijelaskan pada slide berikutnya. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Satu rapat pertama dalam Kongres Pemuda ini dilakukan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jonglingen Bonn, Lapangan Banteng. Acara dibuka dengan sambutan dari Sugondo. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 2 rapat kedua dilakukan pada keesokan harinya pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop. Dalam rapat kedua ini, Kongres membahas mengenai pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, sementara itu harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesian Child Club Huis Kramat. Senario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Setelah itu, diperdengarkan lagu Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Selanjutnya, kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya Stovia di penghujung abad ke-19, ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda kesulitan untuk mengatasi masalah ini, karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Stovia guna menghasilkan dokter dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk mencari minat kaum bumiputra. Sejak awal, Budi Utomo berprinsip untuk mencerdaskan bangsa dan memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Sutomo. Adapun tujuan utama Budi Utomo yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat.
Fokus utama organisasi ini terletak pada bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Serikat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Saman Hudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912, di Surabaya, HOS Tjokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Tjokroaminoto masuk ke organisasi Serikat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Tjokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru di Serikat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Serikat Islam. Terbentuknya Indis Partai merupakan gagasan utama dari IFI Douwes Dekker. Douwes Dekker yang bernama asli Danudirja Setiabudi merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun keturunan Belanda, ia adalah seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Indis Partai pada awal pembentukannya merupakan organisasi yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia yang bersifat progresif dan radikal. Orang Belanda mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Dari kejadian tersebut, Douwes Dekker memiliki ide untuk mencetus Indisbond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan cukup dari masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1912, Douwes Dekker mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri bernama Indis Partai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Namo Buddhaya.